Berikutnya kita akan mendengarkan dari sisi akademisi, Prof. Arief akan share dari sisi akademisi pandangannya terkait spin-off perbankan syariah. Prof. Arief ini guru besar di UIN Syarif Hidayatullah di bidang ekonomi Islam. Beliau menamatkan S3 di Ilmu Ekonomi UI, S2 di Ekonomi dan Keuangan Syariah UI, dan S1 Ekonomi Pembangunan di Universitas Diponegoro. Dan beliau juga pernah menjadi Wakil Dekan UIN Syarif Hidayatullah, Kaprodi S1 Ekonomi Syariah, dan beberapa jabatan akademis lain di UIN Syarif Hidayatullah sejak 2010. Aktif di berbagai organisasi seperti IAI, MES, dan Muhammadiyah, menulis banyak jurnal dan paper termasuk mengenai spin-off perbankan syariah. Baik, kami persilakan untuk Prof. Arief menyampaikan paparannya. Silakan, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Vence dan Bapak narasumber. Saya ditaruh di tengah-tengah ya, tengah-tengah antara para bangkir ya. Ini adalah topik terkait sebenarnya penelitian disertasi saya dari 2011, 2012 sampai kemudian 2017. Kemudian saya tahun ini sedikit menyimpang sedikit karena kemarin ketika pengajuan guru besar, karena terlalu banyak membahas spin-off, dia dibilang apakah mau jadi profesor spin-off atau tidak, sehingga kemudian saya switch sedikit. Oke, isu ini menjadi hal menarik ketika lahirnya Undang-Undang 2000 di tahun 2008, Undang-Undang Perbankan Syariah, di mana di dalam salah satu pasalnya bicara tentang pasal peralihan tentang kewajiban untuk pemisahan. Nah, konsep pemisahan ini adalah UUS ya, jadi yang sudah punya UUS. Jadi sebenarnya secara umum kalau kita buat pendekatan dalam pembentukan bank umum syariah itu ada yang punya UUS, ada yang tidak punya UUS. Kemudian yang punya UUS ada dua yang model pisahnya ya. Pertama adalah pisah murni seperti di BNI Syariah tadi Pak Wahyu, kemudian juga BJBS itu adalah pisah murni. Ada juga kemudian pisah yang menjadi modelnya adalah akuisisi bank konvensional dulu, kemudian bank konvensional dikonversi menjadi BUS, kemudian baru di-merger dengan UUS. Yang memakai pola kedua ini adalah BRI Syariah, Syariah Bukopin, dan BTPN Syariah. Nah, hal ini menjadi hal yang cukup krusial karena didasarkan undang-undang itu kita tahu bahwa ada dua kriteria ya. Di dalam undang-undang adalah pertama adalah kriteria adalah bicara dari sisi aset minimum. Jadi kalau UUS itu sudah mencapai aset minimum 50% dari bank induk, itu wajib untuk pisah atau 15 tahun. Nah, ketika kita bicara 15 tahun, maka di 2023 ini adalah wajib untuk dilakukan pemisahan. Nah, berdasarkan kajian-kajian yang saya lakukan, paling tidak itu butuh waktu persiapan 2 tahun ya. Karena undang-undangnya diundang-undangkan di Juli 2008, maka ini akan berakhir di Juli 2023 untuk spin-off ini harus segera diambil keputusan. Nah, ini sehingga kemudian paling tidak UUS yang existing itu di Juli 2021 harus segera mengambil keputusan, karena paling tidak apapun strategi bisnis yang diambil itu paling tidak butuh waktu sekitar 2 tahun ya. Sama halnya seperti misalkan memutuskan konversi seperti di Bank Aceh dan di Bank NTB itu butuh waktu sekitar 2 tahun. Kecuali Bank Aceh hanya 1 tahun karena disupport oleh OJK full. Nah, sehingga kita bilang bahwasanya sih ada 2 kriteria. Pertama adalah secara aset dan kemudian 15 tahun. Nah, yang menjadi persoalan adalah apakah kemudian kriteria itu adalah kriteria yang visible atau tidak sebenarnya. Nah, berdasarkan beberapa kajian yang sudah dilakukan, pertama adalah kajian disertasi saya, ini pakai forecasting ya, dengan menggunakan sampel dari 4 BUS hasil spin-off, jadi adalah BNI Syariah, BRI Syariah, Syariah Bukopin, dan BJBS Syariah. Kemudian 2 BUS anak bank konvensional yang dari awal sudah BUS, yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah, serta 5 UUS. 5 UUS ini seingat saya adalah satu tuh UUS BTN, kemudian UUS Permata, kemudian UUS Niaga untuk mewakili bank swasta, kemudian 2 lagi adalah untuk mewakili bank daerah ya. Kalau nggak salah itu adalah UUS Bank DKI dan UUS Bank Sumut.
Nah, dari temuan saya kemudian menunjukkan bahwasannya sampai 2023 itu tidak ada satupun bank syariah, baik BUS hasil spin-off, BUS anak konvensional dari awal, ataupun 5 US yang ada itu mampu mencapai 50%. Nah, artinya ini menunjukkan bahwasannya undang-undang ini atau aturan di dalam undang-undang ini menjadi persoalan karena pasti tidak akan ada satupun bank syariah yang memenuhi requirement-nya. Sehingga kemudian buat apa ketika kita buat aturan kemudian tidak akan ada yang memenuhi persyaratan ini. Pada akhirnya kemudian yang terjadi adalah hanya kembali kepada kriteria waktu, yaitu adalah 15 tahun. Kemudian di kajian yang lain, ini khusus untuk BPD, untuk bank daerah, itu melakukan simulasi yang sama dengan Arima. Waktu itu masih 15 UUS karena Bank Aceh dan Bank NTB belum konversi. Bank Aceh kan baru konversi di 2016, ya masih masuk di datanya. Itu juga menunjukkan hal yang sama, yaitu adalah tidak ada satupun bank daerah yang mampu mencapai 50% share aset dari bank induknya. Nah, kalau kita diskusi dengan beberapa kawan-kawan, sebenarnya naskah akademik terkait Undang-Undang Bank Syariah di 2008 itu pada awalnya tidak ada pasal terkait dengan aturan tentang spin-off. Tapi kemudian di DPR meminta dimasukkan aturan itu dengan tujuannya adalah karena sudah terlalu lama ada UUS sehingga kemudian diharapkan mereka bisa mandiri sendiri kemudian menjadi BUS. Ini yang kemudian menjadikan munculnya aturan tentang spin-off. Nah, sehingga kemudian dari kajian yang ada itu kemudian kita bisa bilang ada dua catatan. Pertama adalah akan sangat sulit bagi UUS untuk mengejar 50% share aset dari bank induknya ya. Dan kemudian yang kedua adalah kalau kita gunakan pakai proporsi 50%, ini menjadi tidak apple to apple ya, karena UUS bank konven dari bank yang besar dengan bank yang kecil tentu akan menjadi hal yang berbeda ya. Karena ketika bank induknya size-nya kecil, biasanya UUS-nya share-nya lebih besar dibandingkan dengan share UUS dari bank konven yang size-nya lebih besar. Nah, ini menjadikan kalau kita hanya menjadikan proporsi aja itu menjadi hal yang tidak pas untuk dijadikan sebagai ukuran kriteria. Sehingga kemudian dari kajian-kajian yang ada, sebenarnya ada 4 hal yang harus dipertimbangkan dalam proses pemisahan. Pertama adalah aspek permodalannya. Kita ini untuk terkait dengan segmen pasar yang akan dipilih. Kemudian yang kedua adalah minimal aset dari UUS yang akan dipisahkan. Itu juga menjadi hal yang penting ya. Karena kalau pisah kemudian size-nya kecil, dua hal ini kan terkait dengan size ya. Size setelah pisah itu mau seperti apa? Kemudian setelah pisah, kemudian core-nya mau kemana? Nah ini yang kemudian menjadi hal yang harus dipertimbangkan utama. Kemudian kinerja keuangan dari UUS yang akan dipisahkan. Karena kajian-kajian tentang spin-off tidak hanya bicara di perbankan, itu menunjukkan bahwasanya anak usaha yang kinerja sebelum pisahnya itu baik, maka akan cenderung memiliki kinerja yang lebih baik ketika dipisahkan. Jadi kalau dia sebelum pisah itu sudah performa sudah bagus, biasanya ketika pisah akan lebih baik. Kemudian yang keempat adalah komitmen ya. Karena beberapa kendala yang muncul di lapangan adalah kemudian antara bank induk dengan bank hasil spin-off ini menganggap kemudian menjadi saingan ya. Sehingga kemudian sehingga bank induknya kurang concern terhadap pengembangan dari anak usaha syariahnya. Nah, kajian lain untuk menilai bagaimana dampak spin-off terhadap kinerja, secara umum ada beberapa kajian yang sudah melakukan. Pertama adalah ada yang melihat sebenarnya spin-off ini belum terlalu berdampak terhadap kinerja bank umum syariah hasil spin-off. Ini kebanyakan ada yang menggunakan dummy, ada yang juga menggunakan difference analysis untuk melihat kepada nilai aset, jumlah pembiayaan dan DPK antara before and after spin-off. Sehingga kemudian kita bisa bilang bahwasannya dari sisi kinerja sebenarnya tidak terlalu berdampak, meskipun kita bisa lihat tadi misalnya Pak yang dari BNI Syariah itu bicara BNI Syariah lebih smooth ya. Lebih smoothnya karena memang ada proses-proses yang kalau di bank lain itu totally pisah, sementara di BNI Syariah itu masih gabung ke induknya ya. Salah satu adalah penggunaan teknologi.
Kemudian yang kedua adalah spin-off ini sebenarnya harusnya fully basisnya adalah strategi korporasi. Jadi tidak bukan satu hal yang harus dipaksakan. Sehingga kemudian kalau di diskusi kami dengan teman-teman di KNKS kita bulan Februari lalu ya kalau nggak salah sebelum pandemi itu adalah harus ada kajian legal ya terkait dengan spin-off ini. Kemudian yang ketiga adalah aspek SDM ini menjadi hal yang perlu diperhatikan tadi baik Pak Wahyu maupun Pak Hendy Busama juga sama menyampaikan hal yang penting adalah terkait dengan SDM. Sehingga jangan sampai nanti kemudian ada bank syariah baru yang kemudian hanya menjadi buangan dari bank induknya ya. Karena ketika bank induknya nggak mau nampung mereka, kemudian dilemparlah ke anak usaha syariahnya. Sehingga kemudian dari wawancara FGD kebetulan pada saat disertasi saya wawancara dengan Pak Rizkullah yang kebetulan adalah ketika BNI Syariah pisah, kemudian ada beberapa bankir yang lainnya, kemudian juga kepada mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Pak Akhir Ilyas, Pak saya lupa siapa lagi, kemudian juga kepada yang di Bank Indonesia yang Departemen Perbankan Syariah. Sebenarnya ada masalah-masalah terkait dengan spin-off. Pertama adalah masalah SDM, ini masih menjadi persoalan. Kemudian dari aspek kinerja juga ini perlu benar-benar dicermati. Tadi yang saya sampaikan sebelumnya adalah ketika anak usahanya itu sebelum pisah kondisinya tidak sehat, kemudian dipaksakan pisah, yang jadi persoalan nanti akan setelah pisah akan cenderung untuk stagnan. Kemudian adalah high cost, karena pasti biaya-biaya tinggi muncul, biasanya yang paling banyak muncul adalah biaya-biaya administrasi. Makanya kalau nggak salah 3 bank syariah hasil pisah, saya lihat boponya pada saat awal-awal pisah itu cukup tinggi ya, hampir di atas angka 200%. Yang paling smooth memang adalah BNI ya. Ketika pisah, mungkin karena tadi disampaikan adalah BNI Syariah memang dari awal sudah menyiapkan spin-off itu sudah didesain ya, jadi memang sudah membuat struktur seperti bank di dalam bank, sehingga kemudian mereka menjadi lebih aman ketika mereka pisah. Kemudian jadi sehingga kemudian ada beberapa faktor penentu kesuksesan untuk spin-off. Jadi kalau kita mau spin-off, ada beberapa hal yang bisa menentukan. Pertama adalah kinerja. Lagi-lagi kinerja dari anak perusahaan itu menjadi hal penting. Jadi kalau bank umum konvensional mau memisahkan anaknya, maka pastikan anak-anak ini kinerjanya sehat dulu. Ketika dia sehat, maka ketika pisah akan menjadi kecenderungan yang lebih sehat ya. Kemudian posisi hubungan antar perusahaan induk dengan anak perusahaan yang harus clear seperti apa. Jangan sampai nanti ketika sudah pisah kemudian bank induk menganggap anak-anaknya ini adalah sebagai pesaingnya. Karena realnya kan kalau kita bilang pasar syariah itu realnya sangat-sangat kecil ya. Sehingga akhirnya di lapangan yang terjadi adalah baik bank konven maupun bank syariah itu berebut pasar yang sama. Nah ini akhirnya kadang-kadang antara anak dengan induk akhirnya jadi persaingan juga. Kemudian dukungan perusahaan. Nah ini salah satunya adalah dukungan perusahaan induk, termasuk adalah penggunaan teknologi ya. Meskipun ketika saya diskusi dengan teman-teman di OCK tahun 2014 sempat ada mau dikeluarkan aturan bahasa wajib teknologinya pun harus pisah. Salah satu hal menurut saya yang membuat BNI Syariah sedikit smooth itu adalah teknologi yang digunakan masih menginduk kepada perusahaan induknya. Kemudian salah satu hal lain adalah mungkin bisa clean book policy itu menjadi hal yang penting. Jadi hapus buku pembiayaan bermasalah. Kemudian yang keempat adalah size dari perusahaannya. Ini dari tadi saya bilang adalah aset dan permodalan pada saat spin-off itu menjadi hal yang cukup krusial untuk menentukan setelah pisah mau jadi seperti apa. Nah, kemudian sehingga dari sini saya mempropos bahwa kebijakan ini memang perlu dievaluasi. Pertama adalah dulu spin-off ini alasannya adalah karena nasabah itu menginginkan bank syariah yang murni syariah. Tapi 1 menit lagi, Prof. Ya, karena kajian-kajian yang ada justru sekarang malah sebaliknya religiositas itu tidak menjadi faktor dominan, masih menjadi faktor ya. Sehingga kemudian alasan untuk spin-off untuk karena murni syariah menjadi hal yang tidak pas. Kemudian yang kedua adalah tidak akan ada satupun UUS yang memenuhi kriteria pemisahan yang di poin 1. Kemudian spin-off ini bertentangan dengan pilar ke-1 pada arsitektur perbankan Indonesia. Kemudian ada masalah-masalah lain yang masih harus dipertimbangkan.
Sehingga kemudian ada propose beberapa strategi lain ya, meskipun nanti perlu dibuat prokonnya juga. Pertama adalah merger antar UUS, kemudian yang kedua adalah akuisisi UUS oleh BUS. Jadi bisa aja dua skema yang diambil adalah UUS-nya dilepas full ke BUS, siapa yang mau beli, ya siapa yang mau akuisisi, apakah BUS di bank buku 2 atau buku 3. Nanti skemanya bisa fully dilepas atau dilepas dan dikonversi menjadi saham. Kemudian yang ketiga adalah konversi bank induk menjadi BUS. Nah, kalau dari aspek legal, karena ini undang-undang, maka mungkin yang bisa dilakukan adalah judicial review ya. Pasal peralihan dari Undang-Undang Perbankan Syariah, jadi tidak semua undang-undang, tapi hanya khusus di pasal peralihan atau perpu sebenarnya. Cuma ini mungkin perlu di aspek dari kajian hukum tata negara, karena saya bukan orang hukum, jadi mungkin perlu dikaji khusus terkait dengan spin-off ini, langkah-langkahnya seperti apa. Karena kalau dipaksakan dengan UUS yang existing, kayaknya akan sedikit berbahaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.